Misalnya tadi saya Enggak, pertanyaan saya diatur di mana? Kerugian keuangan negara. Enggak, maksudnya di KUHP diatur di mana? Ini dasarnya kewenangan dalam undang-undang Saya bertanya lain. di KUHP ada tidak diatur? Auditor tidak menemukan terjadinya perbuatan melawan hukum karena auditor seorang akuntan, ya, auditor seorang akuntan. Penyidik latar belakangnya hukum, dia belajar hukum, bisa memberikan analisis tentang perbuatan melawan hukum. Dan kemudian diberikan kepada auditor dan auditor melakukan audit. Apakah proses ini juga diperbolehkan dalam proses pro justisia? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih Yang Mulia, saya izin memulai dulu. Selamat sore Pak Muzakir, saya panggil Selamat ahli sore. hari ini. Siap. Tadi saya mulai dari awal terkait dengan tentang kewenangan. Nah, di persidangan hukum pidana di pengadilan tindak pidana korupsi ini, hukum acara yang berlaku, hukum acara apa, ahli? Prinsipnya hukum acara dalam KUHP. Dalam KUHP, oke. Apakah hukum acara dalam KUHP itu kemudian mengikat dalam pelaksanaan persidangan yang ada di termasuk di dalamnya adalah persidangan di tindak pidana korupsi? Menurut ahli sama aja. Oke. Ahli sudah sampaikan tadi prinsipnya tunduk pada KUHP. KUHP, oke. Terkait dengan ahli, apakah di KUHP diatur tentang kewenangan sebuah ahli? Apa sih syarat ahli menurut KUHP? Baik, ahli jelaskan. Ahli dalam KUHP itu menjelaskan atau menerangkan berdasarkan keahliannya. Dan keahliannya. Apakah di dalam KUHP diatur tentang ahli ini? Tadi ahli sudah menerangkan bahwa ahli itu diletakkan kepada keahliannya. Apakah di dalam KUHP diatur tentang kelembagaan dari ahli? Ya, seingat ahli bahwa kalau ahli itu terkait dengan sebenarnya tidak ada namanya kelembagaan ahli. Iya, tidak makanya ada. pertanyaan saya, Prinsipnya tidak ada kelembagaan ahli. Maka Oke. ada lembaga keahlian itu nggak Nah, ada. Yang makanya ada adalah ahli jelaskan dulu. Yang ada adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang ada dalam lembaga yang bersangkutan. Gitu. Oke, tapi adakah dasarnya apa? Ahli mengatakan itu ada di lembaga, itu ada di mana? Dasarnya apa? Jadi seperti hanya tadi saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar mengatakan BPK adalah lembaga audit keuangan negara. Ya. Tidak atur sekalian kewenangannya plus di dalamnya nanti dalam Undang-Undang BPK plus di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Lah ya, pertanyaan saya di KUHP diatur tidak bahwa dasarnya ahli sebutkan dulu deh dasarnya tentang ahli bahwa tadi dia punya kemampuan sehingga terus dia mempunyai kelembagaan. Bukan mempunyai kelembagaan, tidak ada kelembagaan ahli, itu tidak ada. Ya, maksudnya disebutkan tidak bahwa ahli ini harus dari lembaga tertentu. Ahli ya ahli, namanya ahli itu pribadi, Ya, oke. orang ya. Orang Oke. tadi sudah disumpah hakim yang menyatakan bahwa memberi keterangan berdasarkan keahliannya, bukan kelembagaannya. Ya, oke. Makanya tadi saya bertanya, kalau di KUHP hanya mengatur tentang ahli karena keahliannya baik karena pendidikan ataupun pengalamannya. Betul ya, ahli? Ya, kalau Ya. ahli berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Oke. Oke. Nah, tadi ahli sudah Ahli menerang- berdasarkan ilmu pengetahuan ya, bukan ahli Ya. fakta ya, itu yang Ya. saya ingin sampaikan. Oke. Oke. Terus terkait dengan tadi ahli sudah menerangkan bahwa tidak ada terkait bahwa ini ada apa? Ada kelembaganya atau dia bekerja di mana, tidak ada ya. Hanya diletakkan kepada
keterampilan atau keahlian khusus karena tadi ilmunya atau karena pengalaman. Oke. Nah, tadi ahli menerangkan bahwa Sebentar, jangan dipotong. Berdasarkan kalau ahli ilmu pengetahuan, yang mulia tadi sudah mengindikasikan ada ahli fakta, saya ahli ilmu. Oke. Jadi itu beda. Kalau ahli fakta harus ada kelembagaannya. Ahli fakta harus ada kelembagaannya. Diatur di mana? Misalnya tadi saya Enggak, pertanyaan saya dalam diatur di mana? kerugian keuangan negara. Enggak, maksudnya di KUHP diatur di mana? Ini dasarnya kewenangan dalam undang-undang Saya bertanya, lain. di KUHP ada tidak diatur? Diatur dalam undang-undang Nah, lain. saya bertanya, hari ini kita Ya, sidang. KUHP itu adanya cuma Izin ahli keberatan dalam yang bidang mulia. memberi keterangan Wah, dalam begini keahliannya. ya, yang mulia, begini ya, sebentar, supaya tidak terjadi saling ya, seperti salah persepsi. Maksud tadi majelis awal memang mengatakan bahwa beda antara ahli dalam konteks ketika dia menyampaikan pendapat atau penjelasan dikaitkan dengan murni bahwa dia itu karena keilmuan, ya. Beda juga dengan katakanlah seorang dokter, ya, kemudian dia diundang ke depan persidangan untuk dia menjelaskan hasil visumnya, dokter IKK. Nah, itu maksudnya ahli fakta kan, seperti itu. Sama seperti katakanlah auditor dari BPK, dia diundang ke sini untuk membuktikan adanya kerugian negara karena dia juga ikut melakukan proses audit, ya, dia diundang ke sini, itu namanya ahli fakta ya. Maksudnya seperti itu tadi. Nah, yang saudara penuntut umum maksud seperti apa dalam konteks saudara menyampaikan ketentuan KUHP tadi? Dalam KUHP diatur yang mulia pasal 120 dalam Ya. hal penyidik dirasa perlu maka dia memeriksa keterangan ahli karena keahliannya. Ya. Maka saya bertanya, apakah di KUHP diatur tentang tentang sebuah kelembagaan? Tidak. Nah, tidak. Jelas tadi sudah dijawab tidak diatur. Nah, ahli kemana-mana. Ya. Saya cuma bertanya karena tadi saya Sebentar bertanya. dulu, kata kemana-mana maksudnya gimana? Kalau ahli ilmu pengetahuan itu siapa saja boleh, Ya. tapi kalau ahli fakta tidak. Ya, tadi kan Begini, penuntut umum ya, namanya saja opini pendapat, nggak usah didebat. ya. Kalau nanti saudara katakanlah mempunyai penilaian tersendiri dari keterangan ahli, silahkan, kan keterangan ahli di KUHP kan jelas, tidak mengikat kita semua. Ya, terima kasih yang mulia. Nah, itu aja, nggak usah perdebatan di sini. Terus yang kedua, ini tadi ahli menerangkan bahwa dalam suatu perkara maka harus dilakukan audit investigatif, di mana auditor akan menyimpulkan terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga terjadinya kerugian keuangan negara. Pertanyaannya adalah, yang menentukan adanya perbuatan melawan hukum ini siapa? Apakah harus hanya auditor saja atau siapa? Sudah. Tadi ahli menerangkan itu. Yang boleh menentukan terjadinya perbuatan melawan hukum itu apakah hanya auditor? Sudah? Ya. Jadi begini, kalau ada request seorang jaksa, seorang penyidik untuk meminta meminta kepada auditor, kalau dalam hal ini adalah BPK RI, agar supaya melakukan audit karena ada dugaan terjadinya tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 ya. Nah, di sini auditor itu pasti akan melakukan audit. Yang dilakukan bukan audit saja terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, karena dia adalah audit investigasi. Sudah ditunjukkan pasalnya apa? 2 ayat 1. Instrumennya apa? Kalau pasal 3, pasal 3. Instrumennya apa? Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian negara. Ini namanya delik material, tadi ahli sudah sampaikan. Jadi kalau seorang auditor hanya audit keuangan saja titik, itu belum melakukan namanya audit untuk kebutuhan pembuktian perkara pidana pro justisia, belum. Maka seorang auditor mesti harus membuat namanya kerugian negara yang dicarikan apakah kerugian keuangan negara itu korelasinya dengan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau kerugian negara murni tidak ada perbuatan melawan hukum, pastilah dia bukan kerugian keuangan negara karena perbuatan pidana.
Tapi kalau bisa dibuktikan oleh auditor bahwa itu ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, barulah kemudian dicek melawan hukumnya itu pidana, administrasi, atau perdata, atau yang lainnya, atau itu pidana. Disitulah auditor melakukan itu. Itulah yang dikenal, ahli selalu sebutkan, audit investigasi yang sudah ada di situ untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Saya ulangi lagi, audit saja tidaklah cukup. Karena kalau tidak dihubungkan dengan namanya perbuatan melawan hukum, audit kerugian negara saja tidaklah cukup kalau tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang. Artinya apa? Seorang auditor yang profesional karena kebutuhan pembuktian, pastilah dia akan mengkaitkan itu karena pasal 2 ayat 1 tadi formil material atau harus dibuktikan ada kausalitasnya dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Demikian. Ya, pertanyaan saya, apakah terjadinya perbuatan melawan hukum hanya akan ditentukan oleh auditor? Ya, Ali sudah sampaikan bahwa kalau itu pertama-tama harus auditor, karena menghitung kerugian negara saja tidaklah cukup, ya. Karena pada saat dia membuktikan, sebut saja audit investigatif, itu sudah menunjukkan ada indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum, dan itu tidak perlu lagi dilakukan oleh auditor lain atau penyidik itu turun ke lapangan, sebenarnya tidak perlu, karena auditor yang sudah mengerti untuk kebutuhan pro justisia tadi mesti akan membuktikan hubungan kausalitasnya. Oke, kalau ahli sampaikan ini pernah ahli bersinergi dengan auditor BPK RI dalam pembuktian perkara Bank Senturi. Kebetulan ahlinya adalah ahli pidana yang dilibatkan dalam proses Bank Senturi itu, gitu. Itulah cara kerja untuk BPK sehingga melahirkan di situ ada tidaknya perbuatan melawan hukum, ada tidaknya, ahli menariknya lihat lagi apakah ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Demikian. Oke, dalam hal apakah penyidik itu diperbolehkan ataupun diberikan kewenangan untuk menentukan terjadinya perbuatan melawan hukum? Ya, sejauh yang terkait dengan korelasi hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, ya kalau itu hanya melengkapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, mengembangkan istilah bahasanya, boleh saja gitu ya, boleh saja. Istilahnya menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh auditor tadi, gitu. Ya, oke, saya balik dalam hal kemudian auditor tidak menemukan terjadinya perbuatan melawan hukum karena auditor seorang akuntan, ya, auditor seorang akuntan. Penyidik latar belakangnya hukum, dia belajar hukum, bisa memberikan analisis tentang perbuatan melawan hukum. Dan kemudian diberikan kepada auditor dan auditor melakukan audit. Apakah proses ini juga diperbolehkan dalam proses pro justisia? Jadi itu agak aneh jika orang auditor terus nggak mengerti masalah perbuatan melawan hukum, mungkin dia belum mempunyai sertifikasi namanya audit investigasi. Mestinya kalau auditor sudah memiliki sertifikasi audit investigasi pasti mengerti di situ. Tapi itu agak aneh juga jika tiba-tiba audit dilakukan perbuatan melawan hukum yang menentukan orang lain. Ya, jadi nggak bunyi juga karena itu berkausalitas, gitu loh. Tadi itulah makanya pikiran kita harus berubah hari ini karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kata dapat di tengah-tengah itu dinyatakan inkonstitusional karena melanggar azas kepastian hukum. Dan kalau itu dihapus maka harus berkausalitas, gitu. Nah kalau itu tekniknya hanya audit sendiri terus perbuatan melawan hukum dicari-cari oleh penyidik, nggak tepat. Yang tahu korelasi uang itu dikeluar melawan hukum atau tidak itu kan auditor, gitu ya. Jadi auditor. Nah, berarti kalau saya mengikuti pola pikirnya ahli, berarti sebuah perkara korupsi pasal 2 pasal 3 itu selalu diawali dari temuan audit investigasi. Benar begitu. Itulah maka tadi ahli pertama sudah ahli sampaikan bahwa kalau belum ada audit bisa nggak jadikan tersangka? Tidak boleh. Itu karena ahli sudah istilah bahasanya mempelajari terkait dengan masalah itu. Oh jangan, harus orang mati dulu diterangkan, dan itu pun yang menerangkan siapa? Tadi ahli sebagai perbandingan yang menerangkan adalah seorang dokter forensik, gitu. Kalau dokter kandungan nggak boleh, harus dokter forensik.
Jadi mengerti persis kausalitasnya gitu. Oke, kalau tadi ahli menerangkan bahwa harus ada audit investigasi dahulu, apakah semua pengadaan terus pengelolaan keuangan itu dilakukan audit investigatif dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tindak pidana? Jadi prinsipnya kan begini ya, mungkin saya runtut saja. Hasil audit BPK RI akan melahirkan sangkaan dugaan terjadinya tindak pidana. Ya. Jadi awali dari sangkaan dugaan terjadinya tindak pidana, kalau itu hasilnya menimbulkan kerugian negara diduga terjadi tindak pidana, laporannya diserahkan pada lembaga penyidik. Ya. Kalau laporannya dilakukan penyidik akan memastikan duga terjadi tindak pidana itu benar atau tidak benar. Namanya melalui proses penyelidikan. Kalau hasilnya ya diduga terjadi tindak pidana, maka langsung dia akan meminta kepada auditor BPK atau BPK agar supaya melakukan audit investigatif. Hasilnya itu yang menentukan ada tidaknya kerugian negara. Satu, kalau ada kerugian negara sebabnya apa? Apakah ada sebab dalam konteks ini melawan hukum pidana atau menyalahgunakan kewenangannya masuk dalam ranah pidana. Itu auditor harus mengerti dan bisa melakukan itu bagi mereka yang terlatih dengan namanya audit investigatif ya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah kalau ada proses hukum terkait dengan tindak pidana korupsi pasal 2 pasal 3 mesti harus ada kerugian keuangan dulu berdasarkan pada audit investigatif? Ahli jawab ya. Karena apa? Itulah yang mendasarkan bahwa ada kerugian negara disebabkan karena diduga sebagai bagian daripada ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Produk audit investigasi. Oleh sebab itu, ahli selalu mengatakan jangan sekali-kali namanya audit menghitung kerugian negara. Itu subjektif dan melanggar azas praduga tak bersalah karena itu bergeser menjadi praduga bersalah. Yang dikumpulkan adalah rugi, pastilah rugi karena yang untung-untung disingkirkan. Nah itu nggak boleh. Maka audit investigatif pro justisia itu netral, melakukan benar-benar audit, hasilnya negara bisa untung, negara bisa rugi, ujung terakhirnya rugi itu karena apa? Dijawab oleh orang auditor tadi. Kalau itu merugi karena dugaan terjadinya tindak pidana melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, barulah kemudian terbit namanya surat perintah untuk melakukan penyidikan. Demikian. Oke, berarti seluruh perintah penyidikan baru keluar setelah adanya audit investigasi yang menyatakan terjadinya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum. Itu ya ahli ya? Benar, kesimpulan demikian. ahli ya, oke. Yang tadi sudah saya contohkan Ya. sama dengan pembunuhan. Oke. Kita boleh berbeda, kita nanti lihat saja. Terus tadi ahli menerangkan terkait dalam pasal 55 itu ahli tadi menerangkan ada syarat objektif dan syarat subjektif ya, bahwa kalau tidak saya salah catat syarat objektif itu adanya mens rea, adanya kesepakatan niat jahat dari para pelaku, dan kemudian adanya hubungan para pelaku sehingga terjadinya tindak pidana yang disepakati ataupun disepakati lah ya, itu ya ahli lah. Ketika ini saya bicara umum saja, ketika sebuah fakta, ada fakta itu dalam sebelum saya ke situ, seorang penuntut umum itu ketika membuat dakwaan dasarnya apa ahli? Seorang penuntut umum itu membuat surat dakwaan yang dibawa ke persidangan itu dasarnya apa? Ya, dasarnya karena ada sangkaan orang melakukan tindak pidana. Ya. Dalam bentuk fisiknya apa? Berkas perkara, betul? Iya, kalau itu dibuat berkas perkara ya berkas perkara. Oke lah. Kalau tadi dalam perkara korupsi pasti harus ada audit, produk audit investigasi terlebih dahulu. Gitu. Dalam adanya berkas perkara, ada audit dan termasuk berkas perkara di dalamnya adalah audit dan sebagainya. Dalam hal penyidikan, kemudian penuntut umum menemukan fakta adanya mens rea yang diwujudkan dalam kesepakatan dari para pelaku lebih dari satu
untuk mengatur tender, kemudian mengatur harga, kemudian dia mengatur berapa fee yang akan diberikan. Ini ada kesepakatan, kemudian dari kesepakatan ini dilakukan dalam kerjasama masing-masing pelaku, sehingga terwujudlah apa yang direncanakan. Adanya kesepakatan siapa yang menang, kemudian yang menang orang yang disepakati, kemudian benar adanya fee. Artinya kesepakatan itu kemudian terwujud dalam perbuatan fisik dari perbuatan fisik lah yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian ketika ada fakta seperti ini, apakah penuntut umum diperbolehkan memasukkan dalam dakwaannya ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan syarat yang tadi disampaikan oleh ahli, ada syarat objektif dan sebagainya? Baik, ahli jelaskan sebagaimana ahli terangkan dalam prinsip pengadaan barang dan jasa tadi. Kalau misalnya menentukan siapa pemenang lelang, kalau itu lelang, siapa pemenang lelang, itu kan tadi harus ada tim namanya Pokja. Jadi kalau Pokja misalnya memutuskan si A pemenang lelang, berarti kalau ada pihak-pihak yang lain keberatan misalnya gitu, karena ada persekongkolan macam-macam, gugat aja komplain saja kepada panitia Pokja lelang, dan kalau tidak puas komplain ke pengadilan petun gitu ya. Jadi kalau itu sudah dipetunkan atau kalau tidak dipetunkan, asumsi dalam hukum administrasi itu berarti putusan itu sudah benar karena nggak ada komplain. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi sekongkolan siapa penang dan sebagainya, itu urusan Pokja masuk dalam ranah hukum administrasi. Ya, uji dong dengan cara hukum administrasi terjadinya persekongkolan. Jangan kemudian lebih jauh ke sana dibalikin lagi. Domainnya hukum administrasi itu berakhir ketika sudah ada penetapan seorang pemenang. Dan itu ternyata nggak ada komplain, nggak ada gugatan, nggak ada apapun, maka secara hukum administrasi harus dipandang syah, dia adalah sebagai pemenang lelang. Enggak, maksudnya jangan diberi penilaian terkait ini administrasi, bukan. Saya cuma bercerita, saya bertanya dengan tadi syarat objektif dan subjektif dari penentuan pasal 55. Ali tadi menerangkan ada mens rea, ada niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Nah, saya kan bertanya karena ahli juga hukumnya adalah hukum pidana, jangan dimasukkan ke dalam hukum administrasinya. Saya tadi bertanya, ketika dalam berkas perkara ditemukan adanya kesepakatan membayar fee, mengatur pemenang lelang, dan melakukan kesepakatan untuk berbuat tidak melanggar peraturan. Adanya perbuatan itu diwujudkan oleh berbagai macam pihak yang masing-masing bekerja sama. Lah, apakah dalam surat dakwaan penuntut umum dapat memasukkan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP itu saja? Jadi jangan dimasukkan ini jadi perdata ini. Enggak, saya cuma bertanya fakta saja. Saya cuma bertanya tentang teori tadi. Adanya mens rea. Mens rea kan diwujudkan dalam apa bentuknya? Ini diatur biar yang menang ini. Kedua-duanya sama-sama bekerja sama. Mereka kedua-duanya tahu ini perusahaan miliknya siapa. Yang sini tahu. Udah jalanin saja. Semua pihak adanya meeting of mind, kesepakatan. Dalam hal terjadinya kesepakatan sebagai macam pihak, apakah boleh penuntut umum itu dalam surat dakwaannya memasang pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu tadi saja? Ali sudah sampaikan bahwa itu ranahnya hukum administrasi gitu. Apakah bisa? Menurut ahli tidak bisa. Itu penyelesaian administrasi, hukum administrasi. Penetapan itu kan penetapan siapa pemenangnya itu adalah proses hukum administrasi. Enggak, maksud saya gini. Ini saya akan jelaskan dulu. Sebentar. Ini sudah paham yang mulia. Coba begini. Ini simpel saja sebenarnya. Tadi uraian dari apa yang disampaikan oleh penuntut umum, kalau dikaitkan dengan susunan di dalam surat dakwaan, bolehkah ketika ada pihak-pihak yang menurut penilaian dari penyidik itu ada kaitannya dengan terdakwa yang ada di sekarang, itu dikaitkan dengan pasal 55, cuma itu aja.
Ya, ahli tadi sampaikan Iya. bahwa itu kan ranahnya hukum administrasi. Kalau sudah diputus hukum administrasi dinyatakan pemenang, ada gugatan atau tidak. Kalau semuanya sudah tidak ada, semua tidak ada, menurut hukum administrasi itu sah berlaku sebagai pemenang. Kecuali ada gugatan, dibatalkan, batal dia. Itu satu. Jadi kalau itu sudah sah di situ, bisa nggak itu dihubungkan dengan surat dakwaan macam-macam tadi yang diterangkan tadi? Ahli katakan tidak. Gitu. Ya, itu jawaban ahli. Ketika ada kesepakatan mengatur harga, kemudian mengatur tentang besaran fee pemberi kerja dengan penerima kerja, apakah boleh dimasukkan dalam perbuatan itu memasukkan pasal 55 ayat 11? Kan setahu saya nih kalau dalam kuliah suap menyuap bukan administrasi. Tadi saya tidak perlu lagi menunggu peradilan tun. Baik, ahli jelaskan. Kalau dalam hal membuat kontrak itu kan tawar-menawar. Mau atau tidak mau, tawar-menawar kontrak. Jadi sudah ahli sampaikan kalau administrasi sudah selesai bergeser pada kontrak. Ya pastilah dia negosiasi harga dan sebagainya. Sah menurut hukum kontrak gitu lah. Jadi Enggak, kalau itu Jangan dipotong nanti dulu. saudara nilai sendiri aja di dalam tuntutan. Enggak akan selesai ini nanti. Ya, oke. Enggak, apakah diperbolehkan di dalam pengadaan barang dan jasa diatur tentang adanya fee kepada pemberi kerja? Jadi fee pemberi kerja dan sebagainya itu kan tidak ada dalam satu konteks itu. Gitu Nah, ketika itu dibuatlah kesepakatan diam-diam. Saya dapat kontrak, nanti ada fee kepada pemberi kerja. Apakah itu menurut ahli sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi? Itu tadi kata fee dan sebagainya, sungguhnya tinggal Ya, itu sederhana sudah nanti saja. pelarinya sudah menilai nanti. Udahlah. Iya. Nanti ahli akan menilai. Saudara kan penanyanya sudah melawan hukum atau tidak. Tidak boleh begitu. Ahli nggak boleh menilai fakta. Ya, yang mulia, kami juga izin menyampaikan keberatan. Sudahlah, tidak usah diperpanjang, Pak. Saya sudah, intinya kan seperti itu. Kalau ahli sudah menilai fakta, ditanya mengenai melawan hukum atau tidak, nanti tidak boleh lagi. Itu kita nanti ranah kita itu. Ya, saya lanjut yang mulia izin. Ya. Tadi ahli menerangkan terkait dengan perkara koneksitas, ahli didasarkan kepada ketentuan di KUHAP lah. Terus ahli menerangkan bahwa ketentuan di KUHAP itu dalam konteks di kejaksaan karena auditor dan ada jaksa. Apakah ahli tahu tentang kewenangan KPK terkait dengan peradilan perkara yang tunduk dalam hukum sipil dan militer? Ya, prinsipnya semua penyidik punya kewenangan. Kalau yang militer itu kewenangannya militer. Prinsip koneksitas KUHAP kan seperti itu. Artinya apa ya? Artinya kewenangan itu ada pada dua belah pihak. Dalam arti kata kalau yang sipil itu, kalau koneksitas ya sipil, yang militer adalah tentara adalah tentara gitu. Pertanyaan saya, apakah ahli tahu adanya kewenangan yang dimiliki KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara yang tunduk dalam hukum sipil dan militer? Ya, secara detail pasalnya saya ahli tidak mempelajarinya. Tapi ahli tahu tentang itu? Tadi tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya. Oke. Di ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK bahwa KPK berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara yang tunduk dalam peradilan sipil dan militer. Ali belum pernah mendengar ketentuan ini? Tidak, Oh, tidak belum pernah mengkajinya itu. Oke, terima kasih. Tadi terkait dengan kontrak, ahli tadi menerangkan bahwa ketika di masa kontrak belum selesai tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang sifatnya pro justisia. Betul ya ahli? Ahli menjelaskannya bahwa kalau kontrak masih berlaku tidak boleh ada tindakan penyelidikan dan penyidikan plus penetapan seorang jadi tersangka karena kontrak belum berakhir. Kalau kontrak belum berakhir namanya masih on hukum perjanjian keperdataannya. Nah,
yang dimaksud dengan kontrak on itu apakah masih dalam proses kontrak tertulis jangka waktu begitu atau bagaimana? Ya, on itu keberlakuan kontrak itu. Jadi Oke. kontrak itu kan bisa diperpanjang dan sebagainya, itu kan namanya hukum kontrak, berlakulah hukum kontrak. Oke. Jadi kalau kontrak sudah sesuai dengan tujuannya, kontrak itu berakhir. Ya, kalau sudah berakhir berarti putuslah hubungan kontrak itu. Nah, ketika tadi dalam hal dihubungkan dengan pasal 2, pasal 3 adanya kerugian keuangan negara. Kan dalam sebuah kontrak ada tujuan. Kontrak yang dimana dibiayai oleh negara itu ada tujuan dan itu masuk dalam sebuah misalkan renstra ataupun tujuan yang hendak dicapai dari sebuah organisasi. Nah, terkait tadi ahli menerangkan bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan tadi penyidikan pada saat kontrak masih on. Nah, dalam hal kemudian kontraknya sudah selesai secara waktu karena batas waktunya sudah terlampaui, ya. Tidak ada perpanjangan, tidak ada renewal, tidak ada perpanjangan. Ketika itu terjadi dan ternyata barang yang didatangkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bagaimana penyelesaiannya? Baik, ahli sampaikan tadi bahwa kalau sekiranya sudah kontrak berakhir tapi barang belum sesuai dan sebagainya, itu kan itu sesuai dengan hukum kontrak saja gitu. Apa sih yang menjadi keberatan? Apakah bisa diselesaikan berdasarkan hukum kontrak kalau itu terjadi perselisihan mengenai spek dan sebagainya itu? Kalau itu tidak, batalin dong kontrak itu. Kan sudah ada teknik penyelesaiannya itu, batalin kontrak itu. Ya, kalau sudah dibatalin berarti hubungan sudah selesai gitu. Karena kontrak itu dibatalin. Tapi kalau misalnya bisa dinegosiasi dan sebagainya, bahwa mungkin terjadi namanya kontrak itu kan keperdataan, jadi saling negosiasi begitu, dan itu bisa ada titik temu penyelesaiannya. Ya selesailah berdasarkan hukum kontrak. Jadi prinsip hukum kontrak seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya itu tidak sesuai ini masanya sudah mau habis gitu, ya katanya juga nggak menjadi masalah sesungguhnya. Gitu. Oke. Apabila dalam kontrak tersebut ternyata ada omcoping, ada suapan, bagaimana? Gimana? Ternyata dalam kontrak tadi para pihak ada omcoping, ada suapan, bagaimana? Suapan. Suap. Ya kalau tadi ahli sampaikan ya suap lah urusan suap gitu. Tapi kalau urusan kontrak tadi ya urusan kontrak gitu. Jadi harus jangan dicampur-campur terlebih dahulu gitu lah. Kalau misalnya kontrak itu sudah barangkali begini saudara ahli ya. Relevan dengan keterangan ahli tadi bahwa selama proses kontrak masih on, itu tidak boleh dilakukan pro justisia kan begitu. Nah, relevan dengan pertanyaannya penumum, barangkali saya menyambungkan ya. Ketika masih on itu kemudian ditemukan adanya katakanlah bedroh dan sebagainya, suap dan sebagainya, apakah boleh proses pro justisia itu dilakukan? Itu intinya pertanyaan dari penumum. Jadi kalau suap ya suap aja, itu bukan karena kontraknya gitu loh. Nah, artinya pro justisia boleh dilakukan toh? Dilakukan bukan pada kontraknya, pada suapnya aja. Oh iya pasti. Nah, iya itulah maksud ahli. Suap selesaikanlah suapnya. Artinya penuntut umum tadi pertanyaannya apakah boleh pro justisia itu dilakukan? Tentu pro justisia itu kaitannya dengan tindak pidana, bukan kaitannya dengan soal kontraknya. Ya artinya kalau tindak pidana berdiri sendiri ya tetap aja bisa dilakukan gitu ya. Ini pernah terjadi kasus ya, mungkin sekarang contoh aja ya. Kasus Hambalang juga begitu, ada suap menyuap, kontraknya dihentikan. Dari mana kontrak dihentikan? Karena ada suap menyuap ya. Suapnya diproses ya monggo saja, tapi kontrak on terus Tapi oleh penyidik suapnya itu diproses, proses perkaranya perdatanya dihentikan semuanya. Akhirnya mangkrak rugian negara berlipat-lipat. Ya kan gitu. Maksud ahli demikian gitu. Soal kontrak itu kan dikembalikan kepada kedua pihak kan begitu. Benar. Kalau pihak lain kan nggak bisa menghentikan kan itu kan. Benar. Kalau ini juga sama begitu. Kalau ada suap ya suap aja diproses. Ya. Tapi kalau soal itu kita semua sudah, saya yakin semua sudah paham. Tidak mungkin perjanjian kedua pihak dihentikan oleh pihak lain kan, tidak mungkin. Gitu kan? Ya. Ya kasus Hambalang begitu Pak yang mulia. Ya. Jadi agak bingung. Ya, silakan penuntut umum.
Tadi dalam kaitannya pasal 2 pasal 3 tadi ahli menerangkan setiap orang ini dimaknai bahwa ini adalah pengelola keuangan negara. Karena tadi terkait dengan delik material terjadinya kerugian keuangan negara. Nah, untuk keterlibatan pihak di luar pengelolaan keuangan negara, misalkan pihak swasta, itu akan menurut pandangan ahli akan dapat dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi apakah apabila dia bekerja sama dengan para pengelola keuangan negara ini dalam melakukan tindak pidana korupsi. Baik, ahli jelaskan di situ. Ahli menyatakan prinsip tadi bahwa itu jelas sekali setiap orang ditujukan pada pengelola keuangan negara gitu. Karena yang mungkin perbuatan melawan hukum dan mungkin penyalahgunaan jabatannya itu dalam mengelola uang negara, yang uang negara bisa pindah pada diri sendiri, orang lain atau korporasi. Hanya itu ya. Jadi kalau itu non pribadi kayak seperti saya bukan mengelola uang negara begitu, nggak mungkin saya merugikan keuangan negara gitu. Walaupun dia bertindak bekerja sama dengan tadi. Nah, ya kalau bekerja sama bisa dibaca di situ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Gitu. Korporasi itu diuntungkan karena perbuatan melawan hukum, uang negara pindah pada korporasi. Ya. Jadi korporasi itu apakah bisa dia bertindak merugikan uang negara? Tidak mungkin. Kalau dia hanya tadi menampung tadi pindahan karena perbuatan melawan hukum dari pengelola keuangan negara. Jadi jelas kedudukan korporasi itu orang lain dan juga diri sendiri. Gitu. Nah, ketika dalam suatu peristiwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara juga mendapatkan untung, pihak swastanya juga mendapatkan untung, korporasinya mendapatkan untung dan mendapatkan segala keuntungan tadi dilakukan secara melawan hukum, apakah pihak yang di luar pengelola keuangan negara ini dapat dituntut dengan undang-undang tindak pidana korupsi? Maka ahli katakan bahwa kalau dia berdiri sendiri nggak ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, ya nggak mungkin lah. Gitu. Ketika dia bersama-sama memungkinkan. Maka kalau itu dia dapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum orang lain, harus orang lain dibuktikan dulu melawan hukum atau tidak. Gitu. Jadi pengelola uang negara itu yang menentukan. Kalau dia melawan hukum terus kemudian menguntungkan pada korporasi, pertanyaannya ada kong kali kong atau tidak? Kalau tidak ada kan dia hanya menampung hasil perbuatan melawan hukum lah, sebut saja begitu. Kalau ada kong kali kong tadi sudah dikatakan pasal 55, yaitu berarti dibuktikan. ada deal dalam satu konteks itu, maka lahirlah di situ perbuatan melawan hukum, uang korporasi, uang negara mengalir pada korporasi. Gitu. Jadi kalau ditarik nggak ada perbuatan melawan hukum, nggak ngalir pada korporasi. Tapi harus dibuktikan dulu bahwa siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Demikian juga pasal 3 juga sama seperti itu. Jadi menurut ahli demikian. Jadi konstruksi hukumnya seperti ahli sampaikan demikian. Dibuktikan itu dibuktikan keterlibatan faktanya. Tadi udah sampaikan, dibuktikan dulu pengelola negara siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang memindahkan uang negara kepada korporasi. Jadi membuktikan fakta-fakta tadi. Ya, ahli sampaikan dulu harus ada pengelola negara yang melakukan perbuatan. Ya, maksudnya yang dibuktikan adalah adanya penyelenggara negara atau pengelola keuangan negara yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ahli sampaikan tadi. Ya, harus ada lebih dahulu. Kalau tiba-tiba orang itu menerima uang gitu ya, yang lain siapa dari nggak ada pengelola keuangan negara yang melawan hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ya nggak mungkin lah dia dapat uang itu gitu. Jadi kesimpulannya bahwa orang lain atau korporasi atau diri sendiri itu kalau dapat keuntungan boleh. Karena kalau buat transaksi pengadaan barang dan jasa atau yang lainnya boleh menerima keuntungan. Yang tidak boleh menerima keuntungan dari perbuatan melawan hukum pengelola keuangan negara. Maka teknik pembuktiannya bagaimana? Buktikan dulu ada nggak pengelola keuangan negara yang melawan hukum, yang merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah ada nggak perbuatan pengelolaan keuangan negara yang menyalahgunakan wewenang sehingga dia memindah uang negara kepada atau merugikan keuangan negara, dan uang negara itu pindah kemana? Diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sebaliknya kalau kita ambil lagi, kalau tidak ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada orang yang melakukan menyalahgunakan wewenang, pastilah dia tidak akan ada
kerugian negara, dan tidak ada kerugian keuangan negara, dan sekaligus tidak ada kerugian keuangan negara yang berpindah kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi. Seandainya tidak ada melawan hukum, pindahnya itu berarti sah secara hukum. Asumsinya begitu gitu. Saya cukup dilanjutin. Ada? Silakan. Tegakkanlah kebenaran, wujudkanlah keadilan, timbangkanlah kezaliman, ciptakanlah jangan kau takut, Tuhan kan selalu bersamamu, meridhoimu di setiap amar ma'rufmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu menjagamu, melindungimu di setiap nahi mungkarmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu bersamamu, meridhoimu di setiap amar ma'rufmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu menjagamu, melindungimu di setiap nahi mungkarmu, mendampingimu di setiap langkahmu, meridhoimu di selalu